Nasib dianaktirikan oleh ibu kandung. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Mau curhat dikit yang ngalamin hal sama, virtual hugs buat kalian. Katanya gak beda-bedain anak, tapi perlakuannya sangat jelas beda. Contoh, tadi mama bilang, "Aa, mau makan gak? Mama mau masak sarden." Terus abangku jawab, "Gak lapar." Terus aku bilang, "Masak aja mah, aku pengen makan." Terus mamaku jawab, "Gak ah, males, Aanya gak mau makan." My heart really hurts. Sepele sih guys, tapi hati anak mana sih yang gak sakit diperlakuin beda kayak gitu. Terus ada komen nih dari orang-orang, hal sekecil apapun, kalau yang ngomong orang terdekat tuh pasti bakal jadi jauh lebih sensitif kerasanya di hati. Aku yang terlahir kembar aja dapat perlakuan beda. Mama condong ke kakak aku yang serba bisa dan berbakat ketimbang aku yang gak guna karena aku autis dan ADHD. Untung papa sayang banget sama aku. Setelah kakakku meninggal, mama depresi seolah gak punya anak lagi. Padahal kan masih ada aku. Setelah papa meninggal, depresi mama makin parah. Sampai sisa hidupnya tuh habis cuma buat maki-maki dan ngatain aku. Anjir. Nenekku gini, beli roti terus bilang, "Iya, ini tadi inget si A." Sepupuku yang asalnya dari keluarga kaya, waka-waka. Kalau aku gak pernah diinget. Kenapa saudara yang lebih kaya tuh lebih disayang dan diistimewain ya? Cowok dan kaya-kaya kan yang orang jelas orang tuanya ngasih lebih banyak, ya wajar lebih disayang kan neneknya. Gue ngerasa sih nyokap kayaknya lebih sayang ke anaknya yang lebih banyak ngasilin duit gitu. Ada yang komen, "Oh pantes gue yang punya gaji gak sampai 2 digit tapi masih bayarin listrik dan belanja bulanan. Itu aja masih dikatain beban, dibilangin sama ortu, malu punya anak kayak gue." Dan selalu dibanding-bandingin sama kakak gue yang gajinya tuh 2 digit, padahal gak pernah ngasih duit ke ortu. Setiap ditanya, soalnya gue tuh masih tinggal sama ortu, makanya beban. Beda sama kakak yang udah bisa beli rumah sendiri. Mana beli rumahnya sebagian tuh dibayarin ortu lagi, soalnya dia cowok, buat persiapan kalau dia nikah. Haha. Kadang kepikiran, kok gue gak jadi cowok aja, hidupnya lebih enak. Bener-bener. Aku saranin kamu ngekos aja sih. Daripada buat bayarin biaya bulanan dan listrik, tapi Iya. dia masih masih sakit hati juga gitu kan karena dikatain beban. Ya mending keluar rumah aja udah. Kamu tuh Uang udah, yang sama dipakai buat ngekos. kamu tuh udah gede, udah punya kekuasaan nggak sih, udah punya kebebasan untuk bisa menentukan mau di rumah atau enggak kayak gitu. Selalu pilih pergi. Iya. Kata dosenku, orang tua itu bohong kalau bilang semua anaknya itu disayang sama ratanya. Karena dalam hati paling dalam, orang tua tuh pasti kok ada anak yang bener-bener disayang secara spesial. Kalau kata Patrick Star, hidup memang tidak adil, jadi biasakan dirimu. Kalau ada anak yang disayang menurutku sih udah pasti ya. Tapi kalau misalnya kalau sama-sama nggak dipeduliin juga mungkin nggak sih aslinya? Mungkin. Karena hal inilah yang bikin aku makanya cuma mau punya satu anak aja, biar kasih sayang gak terbagi. Gak ada tuh sibling rivalry. Aku juga sadar kalau perhatianku gak bisa terbagi sama rata. Melihara kucing lebih dari satu aja masih suka pilih kasih kadang-kadang. Gimana sama anak? Kita sama kucing gimana Cim? Iya, kan kita punya kucing cuma satu. Terus kucing kita kesepian. Jadi Iya, dia kita kasih kucing gitu. Jadi makanya kucing yang kedua kita nggak usah sama rata sayangnya, karena kucing yang kedua tuh kan kucingnya kucing dia. kita gitu. Yang harus sayang itu ya kucing kita. Iya benar, yang harus ngerawat, yang harus sayang dan perhatian tuh ya dia. Dia harus bertanggung jawab sama kucingnya dia dong. Orang dia yang minta ya. Iya makanya. Gimana cara dia mintanya? Ya tiap malam jam 3 gedor-gedor pintu kita waktu kita tidur jam 3 subuh. Terus semenjak kita kasih dia kucing udah gak pernah lagi kan. Ya, Nah berarti pernah. benar kan. Itu yang dia inginkan. Oke, next. Sakit banget sih diperlakukan gak adil. Waktu lebaran tahun lalu kakak dan adek gue dibeliin baju lebaran. Gue gak dibeliin. Mama bilang kakak beli baju pakai duit sendiri. Tapi kakak gue bilang bajunya dibeliin sama mama. Gue ngerasa gak dianggap anaknya. Gue capek banget beberes rumah, tapi yang dilihat mama cuman kakak dan adik gue doang yang lebih capek. Padahal gue capek udah beberes rumah dan bagiin waktu buat skripsian. Gak usah mbak, gak usah diberesin rumahnya juga kalau gak guna juga. Iya. Cim kayak siapa Cim nggak dibeliin baju waktu lebaran?
Ya udah itu aja. Banyak sih sebenarnya orang-orang curhat-curhat, tapi ya kurang lebih sama kayak gitu. Sekarang lebih baik ke kita aja. Kalau yang kita rasakan gimana? Kalau aku sih, aku mungkin nggak ngerasa kayak tidak dispesialkan gitu ya. Walaupun secara numbers ya aku tidak dispesialkan. Cuman kurang lebih rasa tidak dispesialkan atau tidak disayang itu menurutku adalah suatu hal yang menyenangkan. Jadi kayak aku nggak ada pikir-pikir misalnya, ayo Nero, ibu minta uang buat ini atau bapak minta uang buat itu. Terus aku dengan gampangnya aja aku bisa bilang kayak nggak ada kayak gitu-gitu aja kan. Sedangkan saudara-saudaraku yang lain, mereka tuh karena emang jasa orang tua ke mereka tuh gede banget ya dibandingin aku. Jadi mereka itu ada panggilan untuk bilang, iya pak tunggu nanti aku transfer kayak gitu-gitu loh. Bahkan seandainya mereka nggak punya uang pun tuh sampai benar-benar dikorek-korek biar bisa ngasih kayak gitu kan. Iya. Biar bisa ngusahain gitu. Tapi dulu pun kan kamu juga pernah ada masa-masa kayak gitu nggak sih? Maksudnya ngusahain banget gitu. Iya benar. Bahkan sampai beliin HP juga. Iya. Padahal kondisi kita saat itu kan juga Jauh nggak daripada punya sekarang. gitu kan. Tapi kamu beliin HP kayak gitu. Terus apa yang menyadarkan kamu ternyata itu ngelakuin sesuatu tuh seikhlasnya aja gitu? Set HP itu, aku kira aku ikhlas waktu HP itu. Terus ternyata dipinjemin ke itu kan si Sultan. Terus dibanting-banting, terus ngerasa kayak nggak ikhlas. Terus pecah itu ya? Iya. Kamu nggak ikhlas karena itu dirusakin sama Karena orang itu lain nggak gitu kan? disayang, nggak dirawat. rawat. Padahal kalau kita mungkin punya benda semahal itu tuh bakal Nah, kita aku aja nggak punya waktu itu HP semahal iya itu. iya kan, itu lebih bagus kan. Iya. Kalau yang aku rasain kalau di persaudaraanku tuh jelas banget, kelihatan mata banget. Kalau masalah nggak adilnya itu kelihatan banget, depan mata banget. Kamu juga ngelihat kan pasti. Iya. Orang Dari di depan mulai- mata juga itu mungkin maksudnya bercanda, tapi ngomong anak satu-satunya tuh menurutku nggak etis sih. Cuman ya udahlah. Iya, terus kan yang masalah ya kayak lebaran dibeliin baju, aku enggak. Terus soal kuliah juga kan, adekku bisa milih apapun yang dia mau, aku enggak. Terus aku dulu pernah minta les gambar karena aku pengen masuk desain, nggak boleh, aku disuruh masuk teknik. Sedangkan adekku les, terus dia masuk desain. Boleh ya masuk desain gitu kan? Iya, nggak dipaksa masuk jurusan yang beneran gitu. Nggak dipaksa masuk jurusan yang mainstream, yang bisa ngasilin duit lebih gampang kayak gitu kan ceritanya. Ya sebenarnya desain kan juga bisa ngasilin duit, cuman maksudnya Ya nggak lebih mainstream ke aja kayak gitu. ke jurusan beneran dan enggak kalau bagi orang tuaku itu. Oh, Walaupun beneran. secara realita kita tahu ya desain tuh juga beneran kayak gitu. Tapi kalau bagi orang tua tuh kan dia dokter sama teknik, udah itu doang kan. Iya. Ya udah gitu. Terus yang paling kerasa sih, aku kan dulu waktu kuliah jarak rumah ke kampus kan 10 kilo. Berarti PP kan 20 kilo tuh. Ngabisin waktu di jalan banget kan, mana bahaya juga kan naik motor di jalan segede itu. Akhirnya aku kan minta ngekos. Iya. Kalau nggak salah harga kos 300.000 waktu aku itu. inget banget. Dan sebenarnya uang di zaman itu sama zaman ini kan ya nggak jauh beda kan sebenarnya. Iya. Kayak mungkin ya selisih, dulu mungkin 300 sekarang 500 lah Iya. anggapannya kayak Sekarang gitu. kan ada tetap kos-kos yang Iya, yang kos-kos kayak 500 gitu-gituan tuh ada, kan tetap yang ada. kamar mandinya luar kayak gitu. Nggak ada AC, nggak ada apa. Iya, pokoknya yang basic banget lah. Dan nggak jauh beda lah sama sekarang. Nah, aku tuh minta banget ngekos karena aku capek PP dan aku males PP, sehingga Dan aku kamu sering nggak juga- masuk kelas jadinya. Apalagi kelas-kelas yang pagi yang jam 7 gitu, karena tuh kan harus bangun pagi banget dan harus berangkat pagi-pagi tuh kayak males aja gitu. Ya udah, habis itu selain males ya capek juga sih, perjalanannya kan nyetir sendiri. Capek soalnya kita juga nggak sekedar kayak gitu, terus mobile kita harus ke kampus. Iya, ke- benar. ke rumah kan harus emang terus-terusan Harus kan. tektok kan, misalnya kelas pagi terus ntar kelas ada lagi sore kayak gitu, jadi selama pagi ke sore ini ngapain kayak gitu kan, masa diem di kampus. Nah enaknya kan kalau misalnya ngekos, jadi ada tempat untuk istirahat atau ngerjain tugas, atau kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ayo ngerjain tugas di sini, Iya, bisa langsung. Nah Nah, sedangkan gitu kalau aku di lah, rumah, fleksibilitas dalam sedangkan kalau ngerjain aku di tugas kayak rumah gitu misalnya nggak diajakin buat ngerjain tugas, aku harus siap-siap lagi dulu, perjalanannya juga setengah jam dulu kayak gitu kan. ada. Nah sedangkan yang membedakan tuh adekku ketika dia masuk dan masih tahun pertama banget, baru masuk banget udah langsung
disewain apartemen yang mana itu harganya kayak 2-3 kalinya kos-kosan kan. Iya. Dan emang dicariin yang harus kamar mandi dalam kayak gitu-gitu kan. Kalau soal kos kan, nah karena di kos itu ternyata mama aku takut karena ada bapak kos dan kayak ada cowok kayak gitu-gitu, akhirnya milih ke apartemen aja. Nah, yang menarik sih aslinya masalah visitation. Nah iya tuh kerasa banget sih. Iya. Aku bertahun-tahun tinggal di apartemen dan nggak pernah sekalipun dijenguk. Kayak cuma sekali doang waktu pertama pindah ke situ kan, dianterin itu Iya. doang. Terus setelah itu literally nggak pernah, 0 kali selama berapa tahun tinggal di situ kan, kayak 7 tahunan kan tinggal di situ. 7 tahunan tuh sekalipun nggak pernah dijenguk. Terus adekku sekali aja masuk ke apartemen itu dan kayak tiap minggu Sampai kita dijenguk, terganggu. sampai kita keganggu banget karena Kita mereka udah- datang terus. Kita udah biasa dengan nggak datang orang, hidup tuh cuman kita berdua doang kayak gitu ya. Terus tiba-tiba tiap minggu tuh ada terus. Terus masak-masak. Heeh. Habis itu tiba-tiba nginep Iya. di sofa kayak gitu. Terus kita tuh ngerasa bersalah kan karena aduh nggak ada kamar kan, masa tidur di sofa gini orang tua gitu. Itu sih yang paling kerasa emang bener. Terus juga aku tuh nggak pernah sekalipun makan diambilin sama mamahku. Jadi ya udahlah, kayak aku selalu dibilangin sama ayah, makanan mendatangi mulut bukan mulut Mulut mendatangi makanan bukan makanan makanan mendatangi mulut. mulut. Jadi aku nggak pernah diladenin. Sedangkan adekku tuh literally mamaku tuh masak, habis masak dimasukin ditaruh ke piring. Piringnya itu dibawa naik dari lantai 1 ke lantai 2. Terus mama ketok-ketok pintu, makanannya ditaruh di depan pintu gitu, disuruh makan. Dan itu pun sering adekku nggak mau makan, jadi makanannya tuh besok masih utuh. Terus mama nangis kayak gitu. Terus juga aku waktu kuliah itu aku nggak dibeliin motor. Jadi aku masih antar jemput tuh sama ayah kan, aslinya masih antar jemput. Terus Terus jemput itu kan juga yang ganggu fleksibilitas iya. kerjaan tugas kayak Terus gitu. sesekali aku emang boleh pinjem motor, jadi nggak diantar jemput, tapi lebih seringnya diantar jemput sebenarnya. Terus akhirnya lama-lama aku bolehin pinjem agak lama motornya kayak gitu. Tapi itu pun kan bukan motor buat aku sebenarnya, kan motornya ayah. Bedanya sama adekku adalah dia ketika baru masuk udah di apartemen yang mana itu jaraknya kan deket kan sama kampus, tapi tetap juga dibeliin motor baru, dan motor baru yang mahal, bukan motor baru yang yang biasa-biasa aja gitu, enggak, dibeliin yang mahal. Ya aku sama sekali nggak iri sih sama itu semua, karena sebenarnya itu membentuk pola pikirku, kayak aku nggak usah ngerasa bersalah. sungkan atau Iya, gimana benar, kalau aku benar. nggak bisa bantu. Itu yang ternyata kita berdua ini Sama ya. di bagian itu. Entah kita dulunya beda atau ternyata kita ketemu sama waktu masalah-masalah keluarga yang mirip-mirip kayak gini. Iya. Terus membentuk kita jadi orang yang sama dalam menanggapi masalah keluarga. Jadi ketika kita misalnya orang tua itu minta tolong atau gimana gitu, kita ya seikhlasnya aja. Kayak kira-kira uang segini hilang, aku bisa ikhlas nggak ya? Kalau aku nggak apa-apa, nggak ungkit-ungkit, nggak nagih-nagih, oke. Tapi kalau enggak ya bilang aja nggak bisa, kayak gitu, selesai sih. Walaupun orang-orang bilang wajib lah atau gimana lah, tapi aku tetap nggak ngerasa kayak gitu ya, cukup seikhlasnya kita aja. Dan aku sangat ngerasa tidak merasa bersalah sih ngelakuin kayak gitu. Aduh, Bagusnya awal-awal di aku situ kepikiran sih. kayak gimana ya kayak gitu loh. Tapi ke waktu tuh aku rasa kayak yes kayak gitu loh. Ya alhamdulillah jadinya kita kan nggak ngerasa utang budi banget sama mereka. Oke, I think that's all for See today. you tomorrow. Bye bye.